Guys, aku tertarik banget yang satu ini ya, si Nada ini, mahasiswi UNES yang jurusan biologi ini ditemukan meninggal. Dia lompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Nah, dia ini tenaga jurusan biologi ya, jadi dia tuh mahasiswa cantik. Dan dia itu bekerja sebagai kayak nail art gitu loh, jadi kayak perawat kecantikan gitu. Nah, menurut majikannya, dia itu sebelum dia tuh meninggal, dia tuh sering dilihat kelihatan suka bingung gitu. Kalau ditanya dia heran kayak orang kaget. Terus dia juga sering ngelamun, ngerokok. Kalau ditanya kenapa? Enggak kenapa, aku nggak kenapa-napa gitu loh. Terus ada yang bilang juga suka menyilet-nyilet tangannya sendiri gitu loh. Terus pas saya perhatiin dia ini TikToknya, dia itu ada clue misalnya. Dia tuh punya dua gini loh, dia punya dua akun TikTok. Yang satu dia tuh berjilbab, yang satunya enggak gitu loh. Terus ada hint gitu di situ, saya aslinya 2 orang. Nah, ini clue yang agak aneh ya. Terus aku search ya, terus dia jadi saya pernah ingat dari film Belahan Jiwa dulu yang dibintangi sama si Dian Sastro, Marcel Zalianti, Rachel Maryam, Nina Zubir dan lain-lainnya. Jadi ini masing-masing nih orangnya satu, tapi mereka punya 5 atau 4 kepribadian gitu loh. Dan pada akhirnya orang ini bunuh diri gitu. Dan ini yang saya curigai gitu. Saya nggak bilang ini benar apa enggak ya, tapi ya ini analisa saya aja, baru kemungkinan. Sorry, ini disclaimer ya, ini hanya analisa saya saja. Jadi orang yang punya multiple personality disorder atau kepribadian ganda ini punya beberapa kepribadian dalam dirinya gitu loh. Jadi ya mungkin ya seperti ini ya, dia satu jilbab satu enggak gitu kan. Terus dia tuh mungkin kayak dia merasa bersalah, dia dikirim surat wasiat untuk ibunya itu. Ibunya tuh guru BK, bapaknya tuh sastrawan. Jadi sebelum dia meninggal dia kirim surat wasiat, dia bilang dia meninggalkan di ulang tahun untuk ibunya, dan dititipin ke Hani, sahabatnya gitu. Terus dia bilang, maaf, aku udah gak kuat lagi gitu. Nah, setelah aku Google ya, orang multiple personality disorder ini bisa jadi karena trauma masa silam, atau kekerasan seksual, atau misalnya pola asuh orang tua yang terlalu keras, atau bagaimana. Ini saya nggak ngerti kenapa ya, tapi memang simptomnya orang jadi linglung, jadi depresi, dan ada kemungkinan bunuh diri gitu loh. Dan saya lihat memang di film Belahan Jiwa, Dian Sastro itu memang pada akhirnya tokoh sentral itu akhirnya bunuh diri. Dia hamil gitu loh dalam film itu. Dan tapi saya nggak tahu ini bagaimana ya, soalnya dia hamil apa enggak saya nggak tahu, karena mereka tidak melakukan otopsi dan keluarga nggak mau otopsi juga ya. Ada curhatan di TikTok, dia selentingan bahwa dia itu dia merasa dicintai hanya karena tubuhnya saja. Terus juga dia karena dia setelah selesai nafsunya dia ditinggalin, something like that gitu loh. Jadi dia tuh kayaknya merasa dipergunakan, dan inilah ya mungkin yang buat dia bunuh diri ya, mungkin seperti ini ya. Tapi pacarnya udah klarifikasi bahwa dia sudah putus 5 bulan yang terakhir itu. Jadi dia tuh nggak ada masalah apa-apa sama Nada, dia nggak ngerti masalahnya juga apa. Dan ya ini pokoknya intinya gini deh, kalau kamu punya masalah gitu kan, terutama untuk Gen Z ya, Gen Z. Jadi memang sih saya punya teman orang psikiater, jadi dia bilang memang kalau Gen Z ini mereka tuh cenderung labil. Jadi kalau mereka nggak kayak orang zaman dulu ya, kalau zaman kita atau orang tahun 80-90-an gitu, dia orangnya ini lebih tough gitu ya. Tapi kalau Gen Z ini belum tentu. Dia tuh dia ngeliat media sosial, postingan orang di Instagram atau apapun di TikTok, dia tuh bisa jadi kena mental gitu loh. Jadi mungkin dia terpengaruh oleh tulisan, jadi nggak sekuat generasi sebelumnya gitu. Jadi kita mesti hati-hati. Kalau kita melihat anak-anak zaman sekarang, dia mulai bengong-bengong, mulai nggak fokus, ya mulai melakukan gejala-gejala aneh, kita mesti lihat. Dan kalau misal kamu Gen Z, kamu punya masalah, kamu curhatlah sama orang. Kenapa masalahnya gitu kan? Jadi
kamu tuh nggak sendirian gitu, harusnya kamu consult ke psikologis gitu loh. Soalnya sebetulnya aneh ya, cewek cantik ini terus dia juga punya pekerjaan, dia mahasiswi biologi gitu loh, terus ya dia punya mantan juga cowok, bapak ibunya ternyata katanya sangat menyayangi dia. Nah ini kenapa dia melakukan hal seperti ini saya nggak ngerti. Jadi ya mungkin ya nggak tahu dia multiple personality disorder atau kepribadian ganda, saya nggak ngerti juga. Yang jelas kita harus hati-hati kalau misalnya teman kita atau kita punya masalah, kita harus curhat sama orang lain. Jadi jangan coba mengakhiri semua dengan bunuh diri, karena bunuh diri tidak akan diterima di sisi Allah selamanya. Dan kalau kamu muslim, kamu akan diulang-ulang loh peristiwa kamu bunuh diri di akhirat nantinya. Jadi di neraka kamu tuh nanti jatuh dari bunuh diri dari lantai 4 gitu kan. Nanti kamu diulang lagi peristiwa seperti itu berulang-ulang sampai eternity gitu, bayangin ya. Jadi ya mudah-mudahan itu tidak mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Mungkin bisikan-bisikan yang kamu dengar selama ini, misalnya kamu disuruh jatuh ya, misalnya kayak orang-orang yang punya masalah psikologis ini, mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi ya di dalam pikirannya. Yang penting kita selama kita punya masalah, kita mendekati diri pada Allah yang Maha Kuasa, dan kita konsultasi sama orang-orang sekitar kita ya. Oke, thank you.